Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Sugiri di Pekalongan. Mas Sugiri menceritakan tentang pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2003. Jadi pada saat itu Mas Sugiri ceritanya ini baru lulus sekolah STM dan dia ya masih punya teman-teman STM sekaligus teman-teman di kampung. Dulu semasa masih sekolah itu suka nongkrong-nongkrong gitu ya. Temannya datang ke tempatnya Mas Giri, kemudian nanti ada tetangganya. Nah, di situ kan jadi pertemanan itu menyebar. Temannya Mas Giri dari kampung lain ke situ kenal sama tetangga-tetangganya Mas Giri. Dan begitu, Mas Giri pun sama, main ke tempat temannya, nanti kenal tetangga-tetangganya. Nah, pergaulan lumayan cukup luas, dan pada saat itu ceritanya, ini anak-anak tuh mau pada kumpul, mau jalan-jalan, ya mau ngumpul di kota di sana lah. Sampai waktu itu malam minggu ya. Sampai akhirnya mereka pun berkumpul, dan sekitar jam 12 malam, mereka itu pada memutuskan untuk yuk pulang, yuk pulang. Nah, Mas Giri sendiri saat itu dari kampung yang dari daerahnya Mas Giri itu cuman 3 orang, bawa 2 motor. Mas Giri sendiri temannya berboncengan. Jam 12 malam jalanan itu kan udah mulai sepi ya, anak muda gitu kan, ngelihat jalanan kosong sedikit, yuk agak cepetan, bilangnya begitu. Ini temannya yang 2, Ri buruan yuk agak cepetan yuk, katanya. Ya. Ini temannya pun langsung gas ke sana. Mas Giri ngikutin di belakangnya, mulai tarik gas juga. Nah, saat tarik gas tersebut, ini temannya tuh udah jauh. Motornya Mas Giri tuh agak aneh. Ini motor kenapa sih tak tarik gas? Biasanya tuh bisa lebih kencang dari ini. Ini kok cuman segini doang. Sampai akhirnya di suatu tempat di dekat sebuah gapura. Ada gapura di jalan begitu ya. Entah selamat datang, entah selamat jalan atau apa, pokoknya gapura, nggak disebutkan gapura apaan. Nah, di dekat sebuah gapura, motor Mas Giri beneran ini bermasalah. Ini motor kok kenapa kok ngepos gitu, digas lah kayak gitu kan Mas Girinya. Lah nggak ada tenaganya. Sementara temennya itu udah jauh ke situ, udah jauh ke sana maksudnya. Akhirnya apa, Mas Giri pun minggir gitu kan. Motornya itu macet di situ. Lah motorku macet, dinyalain jeglak jegluk. Ini kok susah gitu ya. Sampai akhirnya Mas Giri pun duduk di pinggiran di sana berharap. Biasanya kalau misal mereka temannya itu udah sampai kampung, terus Mas Giri, loh kok belum datang, atau mungkin di jalan nengok ke belakang nggak ada sih Mas Giri, spion nggak ada, dilepasin ya dulu anak muda itu. Mungkin kayak gitu, biasanya nengok ke belakang, lo Giri nggak ada, nanti akan terbalik, disamperin, ada apa gitu. Ini ditungguin di situ sampai ya kurang lebih baru, ya belum lama sih, sekitar 5 menit, tapi 5 menit nungguin itu kan beda ya. Rasanya tuh lebih lama. Nah, duduk di sana, di seberang jalan, sampai akhirnya Mas Giri itu menyadari ada 2 orang yang berdiri, ini di seberang jalan. Ini gapura ya, tiang gapura yang sebelah sana. Satunya ini tiang gapura deket Mas Giri. Di tiang gapura yang seberang sana, itu ada di sebelah kirinya. Ini seorang bapak-bapak pakai baju ya biasa, kemeja, pakai celana, bawa tas. Tas besar kayak tas dari bahan kain gitu ya, bukan koper. Yang biasa dipakai untuk bepergian. Bawa itu ditenteng begini. Nah, di sebelah kanannya ini ada seorang perempuan. Ada seorang ya gadis remaja lah, seusianya Mas Giri. Mungkin dia itu pakai rok sampai sebawah lutut segitu. Rambutnya agak bergelombang, sepundak turun dikit. Ini pemandangan yang sangat menarik, kata Mas Giri. Ah, itu siapa? Bukan bapak-bapaknya, tapi loh, itu siapa malam-malam kok ada cewek sendirian di situ. Di sampingnya pun bawa tas, tapi tasnya nggak ditenteng, nggak dijinjing. Tasnya itu ditaruh di trotoar di situ. Nah, Mas Giri nih, itu siapa ya, berpikir kan, itu siapa? Mereka tuh lagi ngapain?
Apa mau pada pergi atau apa mereka tuh lagi nunggu bus atau nunggu apa, atau mereka jangan-jangan baru pulang atau orang sini ya, belakang sana ya. Ya yang diliatin fokusnya ke yang cewek tersebut, yang bapak-bapaknya sih waktu itu Mas Giri mikir, ya udahlah biarin gitu ya, nggak menarik. Plus motor gitu ya. Aduh sayang, coba motorku tuh nggak macet. Tak anterin, tak samperin si cewek itu, pikirnya Mas Giri. Ya siapa tahu begitu kan, jodoh di sana. Oh mikirnya tuh udah jauh karena apa? Anak perempuan tadi, ya di matanya Mas Giri itu cantik, relatif cantik. Mas Giri pun akhirnya apa? Iseng-iseng, motor coba barangkali udah adem ini mau nyala lagi. Dinyalain, dreng, jalan motor. Alhamdulillah motorku jalan. Terus akhirnya apa? Aku nyamperin ke sana atau enggak ya? Aku nyamperin ke sana enggak ya? Kalau misalkan aku ke cewek tersebut, aku enggak enak, tapi sebenarnya pikiran ini tuh terjadi hanya beberapa detik begitu ya. Tapi kalau diceritakan jadi lama. Ini kalau misal aku nyamperin cewek itu, aku nggak enak sama si bapak-bapak itu ya. Jangan-jangan sama-sama nunggu jemputan, nunggu tumpangan, nunggu ojek atau apapun itu. Alah sudah enggak apa-apa lah gitu ya. Maaf ya Pak ya, maaf ya Pak ya. Bapak nggak menarik gitu. Pikirnya si Mas Giri itu begitu harusnya. Ya kepikiran lagi, maksudnya pikiran ininya ya yang bikin bimbang itu. Bapak-bapak itu kan udah tua, sekitar 60 tahun. Kenapa aku nggak nyamperin ke sana aja ya? Yang kasihan. Tapi enggak lah. Aku lebih tertarik sama yang satunya gitu. Yang soalnya cakep kata si Mas Giri. Dia pun nyebrang jalan ke sana nyamperin si cewek tersebut. Begitu disamperin, ya si cewek itu diem aja gitu kan. Tapi kayak senyum-senyum seperti itu. Mungkin malu atau gimana. Mas Giri pun mencoba untuk ngajak ngobrol. Mbak, mau pergi atau baru pulang? Ditanya sama Mas Giri. Aku baru pulang Mas, kata si cewek tersebut. Oh baru pulang. Mau pulang ke rumah berarti? Iya Mas, aku mau pulang ke rumah. Ya sudah, tak anterin yuk, kata si Mas Giri. Aduh Mas, ndak enak, kata si perempuan itu, ndak enak. Malu Mas, kata si itu. Nggak apa-apa Mbak, gitu kan, malam-malam begini. Emang nunggu apaan? Ya aku nunggu tukang ojek atau nunggu tukang becak atau apa. Nah di sana beneran biasanya di sebelah kanan itu berjejer tukang becak. Soalnya apa, temennya Mas Giri pernah mengalami kecelakaan di situ. Ya biasalah kebut-kebutan gitu ya. Yang ditabrak itu becak yang lagi nongkrong di situ. Ya penasaran tukang becaknya kan. Sempat mau digebugin tapi untungnya nggak jadi. Itu, nah malam tadi, malam saat Mas Giri itu bener-bener nggak ada satu becak pun, nggak ada. Ya tukang ojek memang nggak mangkal di sana ya, tapi emang beneran nggak ada. Ya udah Mbak, tapi becaknya nggak ada Mbak, biasanya kan di situ banyak. Iya Mas, biasanya di situ banyak, kok malam ini nggak ada ya. Ya udah Mbak, yuk tak anterin aja, katanya. Saya bukan orang jahat kok, saya juga baru pulang ini sama teman-teman, cuma tadi motornya macet Mbak, mungkin Mbaknya ngelihat gitu. Si Mbaknya itu cuma mesem-mesem begitu doang. Sampai akhirnya ya Mas Giri, emang rumahnya di mana Mbak? Oh rumah saya ke sana Mas, cuma nunjuk di depan. Berarti beneran, jangan-jangan kampung di belakang sini gitu, pikirnya Mas Giri tadi sebelum nyebrang ya. Nah rumahnya memang di situ. Ya sudah, yuk tak anterin aja yuk. Malam-malam begini bahaya, katanya. Udah tak anterin, terus udah. Saya juga nggak minta apa-apa, kata si Mas Giri. Yuk tak anterin aja, tak anterin aja. Cuman kenalan aja. Katanya. Akhirnya kenalan lah. Ya Mas Giri kenalan, namanya Giri. Terus si itu namanya Anti, katanya. Oh namanya Mbak Anti, namanya Anti gitu. Ya udah Tio, tak anterin yuk, tak anterin. Oh ndak apa-apa Mas gitu. Iya ndak apa-apa, yuk naik aja, kata si itu kan. Akhirnya si Anti tadi pun naik jelek. Waktu itu mau naik, tasnya diambil dulu, ditaruh di depan sini ya. Soalnya lumayan cukup besar, ditaruh, motornya kan motor bebek. Ditaruh di ininya, di depannya Mas Giri. Nah si Antinya tadi naik di belakang. Saat naik di belakang itu kaget si Mas Giri, karena apa? Si bapak-bapak yang bawa tas itu udah mendekat. Jadi posisinya udah bukan di seberang gapura, tapi di sisi si perempuan itu. Dan jaraknya mungkin gak ada 1 meter dari Mas Giri yang motornya itu mau putar balik lagi ke sana. Kaget kan gitu kan. Terus Mas Giri, Pak gitu kan. Tapi si bapaknya itu kayak
nggak ngerespon, nggak apa, cuma ngeliatin Mas Giri begini doang. Marah pun enggak, senyum enggak, cuma kayak ngeliatin begitu doang, diem aja. Mas Giri, Pak, permisi Pak, saya jalan dulu. Itu tetap nggak direspon sama si bapak tadi. Bapak itu cuma ngeliatin gitu doang ya. Terus Mas Giri pun akhirnya nyebrang memasuki perkampungan. Nah, di situ ngobrol-ngobrol lah. Kamu habis dari mana, Anti? Oh, aku habis dari Semarang, Mas. Oh, dari Semarang. Kerja atau apa di sana? Enggak, aku enggak kerja. Aku masih sekolah, katanya. Loh, kamu masih sekolah? Iya, aku masih sekolah. Aku kursus, kata si Anti itu. Oh, kursus. Ya sudah, ngobrol-ngobrol begitu kan. Terus ya nanya-nanya ini dalam rangka apa, pulang kampung. Intinya tuh ngobrol-ngobrol. Sampai akhirnya si Mbak Anti itu ngomong, Mas, aku mau berhenti sebentar, kata si Mbak Anti. Loh, kamu berhenti sebentar mau di mana, katanya begitu kan. Itu Mas di situ. Nah, di situnya itu adalah sebuah kebun. Loh, mau berhenti di situ ngapain nanti? Udah apa-apa Mas, sebentar aja, katanya. Ya sudah, ya sudah. Akhirnya apa? Mas Giri pun minggir motornya ke sana, berhentilah di situ. Begitu berhenti, si Mbak Anti itu lompat dari motor, ya maksudnya turun, jelep. Nah, saat turun dari motor, Mas Giri kan ngeliatin, ini anak mau kemana gitu kan, ini kan kebun gelap. Dia tuh lompat-lompat, tep, 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 tep. Cara jalannya itu lompat-lompat masuk ke area yang berumput di sana. Kebunnya tuh nggak ada pagar, nggak ada apa, cuman ya tanaman-tanaman begitu doang ya. Terus ke situ, di depan sana itu mah ada rumah, di sebelumnya tuh juga ada rumah. Nah, ini ada hadapan itu kayak pekarangan kosong, lumayan cukup gelap. Nah, si Mbak Anti jalannya itu lompat-lompat. Mas Giri kan, kok jalannya aneh seperti itu, kayak kelinci, pikirnya si Mas Giri. Kok jalannya aneh, dia tuh mau ngapain, sampai roknya tuh gini ya, embiak, sampai beberapa meter dari Mas Giri ke sana, Mbak Anti tuh jongkok, celep. Mohon maaf ya, itu keluar bunyi cos gitu, keluar bunyi kayak keran dibuka. Si Mas Giri tuh, dah, gitu kan, langsung begitu dah. Dia ternyata ngompol, begini Mas Giri. Dia ternyata ngompol asem gitu kan. Terus mana dia ceboknya gimana gitu, cuman cos gitu. Dan Mas Giri tuh bingung, gak habis-habis itu. Kok lama banget ngocornya? Ini segalon atau apa? Kok banyak banget seperti Mas Giri ya, nggak malu ya, nggak berani nengok ke sana. Cuman ngeliatin begitu doang, cos. Kok nggak selesai-selesai, sempat berhenti, udah nih, cos lagi. Itu Mas Giri sampai mau ketawa gitu. Buset, ini anak minumnya banyak banget atau gimana gitu ya. Terus apa? Sudah tahu-tahu si Anti itu udah di sampingnya Mas Giri, ayo Mas jalan lagi, katanya. Iya, Mas Girinya pun agak grogi gitu ya, agak gugup. Mas Giri juga malu-malu gimana gitu. Tapi kepikiran, duh, si Anti ndak bersih-bersih atau ndak apa gitu ya. Kok sembarangan begitu? Ya udah, naik lagi, selep. Maaf ya Mas ya, aku kebelet banget tadi. Iya, ndak apa-apa. Ini rumahnya masih jauh, enggak Mas, lurus lagi aja, kata si Mbak Antinya. Akhirnya lurus lagi ke sana, memasuki daerah-daerah yang sepi gitu ya, daerah yang sepi, bener-bener ya nggak ada orang. Ini kayak semacam perbatasan kampung, ujung rumah kesananya ya itu udah pekarangan dan sebagainya, mungkin sekitar 100-200 meter, sepi banget di situ. Si Mas Giri sih seneng-seneng aja, ya udah ndak apa-apalah, biarpun dia ngompol di pinggir jalan kayak gitu, tapi ndak apa-apa, wajar, mungkin dia saking kebeletnya kali ya. Nah, jalan terus ke sana, begitu ngelewatin ngelewatin kebun-kebun tadi, si Anti itu minta berhenti lagi. Mas, berhenti lagi Mas. Mas Giri berhenti lagi. Oh iya, sebentar ya. Akhirnya minggirlah ke sana, berhenti lagi. Lagi-lagi Mbak Anti pun mengulangi kejadian sebelumnya. Turun, lompat, tep. Oh iya, aku lupa tadi mau nanyain, dia lompat-lompat kayak gitu kenapa ya? Ya ini cuma lompat-lompat begitu. Kali ini dia itu duduk di depan, jongkok di depan rumah salah satu warga. Rumah warga nggak pakai pagar kayak gitu, cuma ada tanaman-tanaman di sana. Di pojokannya itu jongkok. Ya Mas Giri diem aja.
buang muka, sekali-kali ngelirik, bener aja set, roknya mohon maaf ya, ini dibuka jongkok di situ. Kali ini nggak ngocor, nggak keran, tapi ya itulah, buang air besar di situ. Itu bunyi kata Mas Giri berbak, ini kenceng banget. Di situ Mas Giri tuh udah mulai, sumpah ini aneh kata Mas Giri. Ini anak itu normal lendah sih gitu ya. Kok kayak gitu buang air kok di depan rumah orang? Aduh, aku ndak enak. Mulai celingak-celinguk, barangkali ada orang gitu kan, ndak enak. Soalnya takutnya dimarahin atau gimana. Sampai akhirnya selesailah. Kali ini Mas Giri tuh nengok. Maaf ya, Mbak Anti selesai, langsung berdiri, lompat-lompat lagi, tep, mendekat ke arahnya Mas Giri. Mas, ayo lanjut lagi. Mas Giri tuh pengen banget nanya, Anti, kamu ndak cebok atau gimana gitu ya. Itu mau nanya begitu, cuman rasanya kok, aduh, yang kebayang itu jok gitu. Joknya Mas Giri, dia itu kan belum bersih-bersih, nanti merembes dong berarti gitu. Alah sudahlah, enggak apa-apa lah, habis ini tak cuci motornya, pikirnya Mas Giri. Akhirnya naik ke situ, lanjut lagi ke sana, jalan. Nah di situ Mbak Anti ngomong, maaf ya Mas ya, aku kebelet banget Mas, aku ndak kuat banget Mas. Iya, tidak apa-apa. Di sana Mas Giri itu sebenarnya udah mulai ilfil, tapi melihat kecantikannya si Mbak Anti, imut, kecil begitu ya. Ini tuh seolah-olah itu kayak ya wis lah, ndak apa-apa gitu ya. Hal seperti itu bisa diperbaiki, pikirnya Mas Giri. Jalan terus ke sana sampai Mbak Anti tuh ngomong, Mas, rumahku sudah deket. Oh iya. Di mana nanti bilang aja, kalau udah mau nyampe bilang ya, iya mas. Nah setelah itu, setelah kejadian tadi, Mas Giri sendiri banyak bermain pikiran, jadi mulai banyak diem ya, banyak melamun kayak gitu kan, sampai Mbak Anti tuh ngajakin ngomong, Mas kenapa kamu diem aja? Ndak apa-apa gitu kan. Udah singkat cerita, Mbak Anti pun bilang, Mas itu sebentar lagi sampai. Iya. Akhirnya apa? Berhentilah Mas Giri. Ada satu rumah kecil, rumah nggak besar. Dan si Mbak Anti itu bilang, ini rumahku Mas di sini. Iya. Mas Giri pun hidungnya itu sambil mengendus gitu ya, bau atau enggak. Ya memang belum nangkep bau tersebut. Tapi udahlah, ini jorok sih, tapi enggak apa-apa. Joroknya itu ketutup sama cantiknya. Akhirnya apa sih Mbak Anti tadi, Mas mau mampir katanya. Aduh, mampir gimana ya? Ya mungkin namanya anak muda gitu. Loh nanti bapak sama ibumu gimana? Nggak apa-apa Mas, kamu kan nganterin aku ke sini, kan nolongin aku, nggak apa-apa. Yuk mampir dulu sebentar. Akhirnya Mas Giri pun turun dari sepeda motor. Ya sudah, motor dituntun begitu ya. Mbak Anti pun masuk ke dalam rumah tanpa ngetok pintu. Jadi seolah-olah tahu kalau pintunya itu nggak dikunci. Mas Giri kan nggak ngetok. Bayangannya kan sebelumnya Assalamualaikum, terus nanti bapak ibunya keluar, terus nanti Mas Giri nyapa atau gimana gitu ya. Ini enggak, langsung buka pintunya dibuka, terus Mas ini Mas masuk, tunggu di sini dulu. Akhirnya Mas Giri pun masuk ke dalam rumah tersebut. Ada kursi-kursi sederhana, di sana warnanya tuh merah. Sofanya tuh sofa warna merah marun. Nah, si Mas Giri pun dipersilahkan duduk di ruang tamu tersebut. Sini Mas, duduk dulu. Iya, duduklah di situ. Ini jam berapa? Jam 1 pagi aku bertamu ke rumah cewek ini, warga apa ndak apa-apa ya gitu. Ada perasaan resah begitu ya. Sampai akhirnya Mbak Anti pun keluar, dia itu udah ganti baju. Kali ini pakai baju yang lebih panjang. Dia tuh kayak pakai daster warnanya putih, lebih panjang. Tapi ya karena cantik itu nggak menyeramkan, pikirnya Mas Giri. Akhirnya apa? Mas, makasih ya Mas ya. Oh iya, nanti bapak sama ibu mau kenalan sama Mas Giri. Langsung dak dikduk begitu kan. Waduh, bapak sama ibunya. Waduh, emang belum tidur ya katanya. Belum, bapak sama ibu itu memang kalau malam nggak tidur, kata si Mbak Anti. Malam nggak tidur? Iya, tidurnya tuh kalau siang, kata. Tidurnya kalau siang, Mas Giri kan. Emang siang nggak kerja atau gimana?
Enggak, kata si Mbak Anti. Jadi bapak sama ibu itu memang kalau malam itu begadang, terus melekan, terus dan akhirnya Mas Giri pun nungguin di situ yang enggak lama, si Mbak Anti itu bangun lagi dan masuk ke dalam ke ruang tengah, terus Mbak Anti keluar. Nah, di belakangnya itu ngikutin. Ada yang ngikutin Mbak Anti di belakang, cuman bener-bener nggak disangka-sangka. Ya bayangannya Mas Giri yang namanya orang tua itu kan, ya orang tua bapak-bapak pakai kopiah mungkin gitu ya. Ibunya pakai kerudung atau ya memang udah muka tidur atau gimana, bayangannya tuh seperti itu. Terus orang tuanya nanti bakalan ngucapin terima kasih ke Mas Giri udah nganterin Anti atau gimana. Dari situ nanti ada omongan, ya udah nanti Giri kapan-kapan main kesini lagi. Ada omongan seperti itu di pikirannya Mas Giri sendiri. Begitu nongol di belakangnya Mbak Anti, itu langsung Mas Giri tuh mau lompat susah, mau teriak ya kayak ndak bisa, kaget banget gitu. Nah yang keluar dari ruang tengah tersebut itu bukan orang, tapi pocong. Ada pocong dua itu ngikutin di belakangnya Mbak Anti di sana. Di situ udah cuman ngap-ngapan begitu doang. Kok itu ya nggak bisa ngomong gitu ya. Sampai akhirnya ya sadarnya terakhir Mas Giri itu apa? Mbak Anti itu cuman ketawa hehehe, cuman begitu ngelihat ke arahnya Mas Giri itu pingsan, plak, bener-bener plak, jatuh gitu ya. Terus apa? Gak inget apapun. Ingat-ingat itu dibangunin sama temannya si Adi sama Ari gitu, yang dua orang tadi ngeduluin ke sana. Ternyata ada sesuatu yang terjadi, yaitu dibangunin. Ri, bangun Ri. Mas Giri pun bangun dan Mas Giri itu udah berada di sebuah kebun di sana. Di samping kebun tersebut itu ada sebuah rumah kecil yang udah hancur. Itu udah hancur, gentengnya pun udah ada gitu. Itu benar-benar udah hancur kayak rumah suwung semacam itu, dan itu daerah yang sepi. Ri, aku di mana Ri? Kamu lagi di desa ini nyebutinnya. Hah, di desa ini? Emang kenapa kamu bisa sampai sini, Ri? Gitu. Oh iya beneran. Tadi aku nganterin cewek, Ditenangin dulu kan, udah tenang dulu. Akhirnya sudah kan, motor masih ada di sana. Untungnya motornya nggak hilang. Di standar di samping kebun tersebut, dan akhirnya dibawa pulanglah Mas Giri, dibonceng si Ari pakai motornya Mas Giri. Pulanglah ke rumah sana, ditenangin sampai di rumahnya Mas Giri. Bapak sama ibunya pun akhirnya kan dibangunin. Pak, Bu, ini Giri kan badannya tuh kotor ya. Ri, kamu kenapa ya, habis jatuh atau gimana? Enggak Pak. Nah akhirnya di situ cerita. Mas Giri menceritakan semuanya ke si Mas Adi sama Mas Ari. Nah mereka berdua pun gantian cerita. Jadi saat tadi aku kesana, ya itu loh, kok si Giri nggak lewat-lewat gitu kan. Bener, mereka pun puter balik, tapi memang waktunya udah lumayan cukup lama. Mereka puter balik nyariin si Mas Giri di situ, mondar mandir sampai ngelewatin itu loh gapura beberapa kali. Soalnya seingatnya Ari terakhir ngelihat Giri itu di situ gitu kan. Akhirnya nanya-nanya, di sana ternyata banyak tukang becak. Akhirnya nanya sama tukang, Pak, ngelihat ada anak pakai motor ini. Oh, itu Mas, tadi macet di sana. Tukang becaknya tuh bilang seperti itu, ngelihat si Mas Giri macet motornya. Terus apa? Dia pindah ke sana. Terus ke sana Mas, kayaknya ke kampung sana Mas, masuk, kata si bapak-bapak ya. Bapak-bapak tukang becak tadi. Nah, akhirnya apa? Mas Giri pun, bukan Mas Giri, Mas Adi sama Mas Ari pun coba nyari tahu, masuk ke dalam kampung tersebut pelan. Di sana itu ada tongkrongan anak muda nanya, Mas, nun sewu Mas, mau nanya, tadi ada anak yang pakai motor ini gitu. Oh ada Mas, kesana Mas, tadi kesana katanya. Oh ya sudah, diikutin lah dari petunjuk-petunjuk tersebut, diikuti sama Mas Ari sama Mas Giri, sampai akhirnya ketemu itu tadi di pinggir jalan. Duh, itu motornya. Ternyata Girinya lagi ngelambruk di situ. Kamu itu udah pingsan, Ri. Jadi begitu ya katanya. Emang
berarti yang itu yang tadi kamu anterin itu bukan orang iya makanya itu aneh. Masa dia pipis di pinggir jalan kayak gitu, mana pipisnya nggak habis-habis lagi kayak satu ember. Terus ya itu habis pipis buang air gitu kan. Itu yang aduh, untung aku selamat, untung aku kata bapak itu, ya sudah, lain kali itu jangan seperti itu. Kalau udah mau pulang, pulang aja gitu ya. Kecuali kamu memang mau nolongin, ada orang kecelakaan atau ada orang apa, nolongin boleh. Tapi udah seperti itu, niatmu tuh sebenarnya bukan mau nolong, tapi ya niatmu itu cuma mau ngedeketin si cewek itu kan. Iya sih pak, bener pak gitu. Nah udah, nah setelah itu Mas Ari sama Mas Adi pun pulang. Mas Giri disuruh istirahat, enggak mau. Dari istirahat dulu, iya pak sebentar pak, aku mau nyuci motor dulu, soalnya kan tadi itu ya bekas itu, takutnya Mas Giri aja nggak berani nyium. Pak mau tak bilas sebentar pak, mau pakai air gitu kan. Oh ya sudah, jangan lama-lama nanti masuk angin. Mas Giri pun akhirnya nyuciin motornya, dikasih sabun di bagian joknya, di situ ya dibersihin. Nah saat lagi nyuci motor tersebut, Mas Giri ngelihat ke arah jalan sana, ada seseorang yang lewat di depan rumahnya. Itu adalah bapak-bapak yang bawa tas jinjing begini. Mas Giri kan lihat itu kan bapak-bapak yang di sana gitu, yang aku cuekin, yang aku nggak iniin, yang aku nggak naikin gitu. Terus akhirnya apa? Mas Giri itu jangan-jangan setan juga sama nih, satu keluarga sama si siapa tadi? Lupa gitu ya, sama si Anti ya, sama si Anti nih, jangan-jangan. Terus apa sih bapak-bapak itu bukannya jalan keluar melanjutkan ke sana, tapi malah masuk ke pekarangannya si Mas Giri yang lagi nyuci di sini. Mas Giri kan berhenti megangin air begitu doang, dan akhirnya nyapa, memberanikan diri, Pak gitu kan. Iya dek, kata si bapak itu jawab gitu, Pak, dek, kamu ndak apa-apa, katanya, ditanya sama si bapak itu. Udah apa-apanya pak? Iya tadi saya kan lihat adiknya ini di sana, motornya tuh macet, saya kan berdiri di pinggir jalan. Jadi intinya si bapak itu tuh bukan setan, si bapak itu tuh orang berdiri di situ. Saya itu kan lagi nungguin tukang ojek atau tukang apa ya mas, sepi di situ soalnya. Nah akhirnya apa? Ya saya ngelihat sampean, saya tuh maksudnya mau minta tolong, sampean tuh kayak ngobrol sendiri di situ dek, katanya. Iya pak, saya itu memang habis ngalamin sesuatu yang gak jelas, kata si Mas Giri. Saya habis digangguin pak. Nah iya, sampean itu ngobrol sendiri, saya mau deketin itu, maksudnya saya itu mau minta tolong dek, anterin saya mau ndak gitu. Saya itu mau kayak gitu. Lu sampeannya malah ngomong sendiri, saya dicuekin, katanya begitu. Ini anak kenapa? Terus kok kayak seolah-olah ngobrol sama seseorang. Jadi waduh gitu kan, saya kepikiran, wah ini kenapa-napa nih, ini kenapa, dan ternyata bener kesana. Emang ceritanya gimana? Akhirnya diceritain. Nah bapak mau kemana gitu? Saya tuh mau ke rumahnya si Kardiman gitu. Pak Kardiman. Oh Pak Kardiman, iya saya tuh adiknya, katanya. Oh sampean adiknya, berarti iya, ya udah enggak apa. Loh, sampai nanti nggak kemalaman pak gitu. Nggak apa-apa, saya nunggu pagi aja sekalian, sampai cerita deh, nggak apa-apa, saya penasaran, kata si bapak itu. Akhirnya diceritakan semuanya sama Mas Giri, begini. Si bapak tadi itu pun juga bilang, Mas Dek gitu kan, saya itu sebenarnya udah tahu, katanya. Hah? Sampean udah tahu apa pak? Udah tahu ada perempuan itu, katanya, di seberang tiang gapura di sana itu udah ada, dan keluarnya itu dari toko yang ada di belakang gapura. Jadi berjejer ada 6 ruko di sana, keluarnya dari salah satu situ. Saya pun awalnya, loh ini mau kemana gitu kan, anak perempuan malam-malam begini masih muda terus bawa tas, ini mau kemana dia kira-kira. Ya wes, tak perhatiin, udah saya pun tetap berdiri nungguin itu. Terus tak cek gitu kan, maksudnya mau tak tanyain, Mbak mau kemana malam-malam gitu kan, atau apa gitu ya, buat temen ngobrol lah. Pas tak datengin, kata si bapak itu, pas datengin ke situ, loh kok ndak ada gitu ya. Saya tuh nggak melihat perginya kemana,
nggak kelihatan ada yang jemput atau apa, itu nggak ada. Dan itu belum lama, Dek. Itu paling sekitar 5 menitan lah. Kok tahu-tahu udah hilang begitu aja. Sampai akhirnya saya tuh nyadar, liatin ke gapura, astagfirullahaladzim, di atas si perempuan itu. Lah udahlah, kalau urusan begini, ini kayaknya bukan orang, pikirnya si bapak tadi. Akhirnya udah tak cuekin aja di situ. Terus saya ngeliat, ada motor dalam hati saya. Ini kalau misal seandainya mereka nggak ngebut-ngebut kayak gitu, tak mintain tolong gitu kan, anterin saya, enak kali ya. Ya ternyata sampean macet gitu, giliran ada orang, lah motornya macet begitu. Alah sudahlah, biarin aja. Dan tahu-tahu jalan sendiri kan. Jalan sendiri saya tuh seneng, mau nyebrang. Mau tak samperin, sampean itu mau tak mintain tolong, anterin saya ke sini. Malah ngomong sendiri. Di situ saya pun jadi mikir, apa ini jangan-jangan sama yang itu ya, sama yang anak perempuan pakai tas itu. Ya itu prasangka saya, tapi saya nggak ngelihat. Terus udah nyebrang ke sana aja. Setelah itu tukang becak itu baru berdatangan. 5-6 becak itu katanya habis bawa rombongan. Jadi semuanya itu diambil, nganterin ke suatu tempat. Nah mereka balik pun rombongan lagi. Di situ baru akhirnya saya itu naik becak, kata si bapak. Oh begitu ya Pak, maaf ya Pak ya, ya wajar, namanya anak muda, ngelihat bapak-bapak begini yang gak diurusin, yang dicarinya itu yang muda-muda lagi, kata si bapak itu. Ya sambil ketawa-ketawa begitu kan, Mas Giri sama si bapak tersebut. Dan saat mungkin udah sekitar jam 2:30 pagi lah ya waktu itu, sekitar jam 2:30 pagi, Mas Giri udah selesai nyucinya, motor udah dipinggirin, dia masih duduk sama si bapak tersebut. Dan akhirnya apa, bapaknya pun, Mas saya permisi dulu ya Mas ya, bentar lagi subuh, nanti biar saya ngeliat di depan rumah ini, rumah kakak saya, katanya. Oh iya Pak, dari situ jadi kenal gitu kan. Akhirnya si bapak-bapak itu pun permisi pergi, Mas Giri nganterin gitu sampai jalan kan, ini pergi ke sana. Begitu nengok ke belakang, di ujung Mas Giri itu melihat seseorang, ada seorang perempuan, itu adalah anti, dia itu bawa tas lagi, berdiri di tengah jalan. Dari situ langsung Mas Giri itu masuk ke dalam rumah, motor dimasukin, bangunin bapaknya. Pak, yang itu tuh kayaknya ngikutin aku Pak, kata si Mas Giri. Ngikutin gimana? Itu Pak, tadi aku ngelihat dia berdiri di tengah jalan Pak, tapi memang lumayan jauh. Udah nggak usah diurusin, katanya. Udah biarin aja, kamu pura-pura nggak ngelihat atau apa, kata bapaknya. Hal itu pun akhirnya dipraktekkan sama Mas Giri, cuman memang butuh waktu. Jadi sekitar 2 minggu setelahnya Mas Giri itu kayak diikutin terus, tapi memang berjarak jauh gitu ya. Makin lama makin jauh, makin lama makin jauh. Kemana pasti ada si anak tersebut, ada si anti bawa tas, tapi ya cuman diem aja, cuman ngeliatin Mas Giri, nggak dadah-dadah atau apa itu enggak, cuman diem aja. Ke ke mall pun ngikutin, ke bengkel ngikutin, wis pokoknya sering banget ngikutin. Bahkan saat lagi duduk di depan rumah aja, itu si anti itu suka, ya maksudnya nggak berdiri di situ terus, cuman sesekali itu kelihatan. Bahkan saat lagi di tempat temannya, Mas Giri pun mengalami hal yang sama seperti itu. Setelah 2 minggu, alhamdulillah, bayangan-bayangan tersebut itu hilang dengan sendirinya. Ya, itulah satu cerita dari Mas Giri, pengalamannya di tahun 2000-an awal gitu ya. Terima kasih Mas Giri ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak semuanya. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.